Film dimulai dengan seorang karyawan untuk urusan finansial bernama David, yang lagi stres mendengar keluhan dari seorang nasabah yang baru aja kehilangan banyak duit, sehingga dia mengalami masa-masa sulit sebelum liburan di akhir Desember ini. Di saat teleponnya selesai, rekan kerjanya bernama Corey, mampir untuk mencuri beberapa permen dan mencoba menghiburnya. Corey juga memberitahu David kalau orang yang ditaksirnya sejak lama bernama Emily, akan resign dari perusahaan setelah tahun baru. Jadi Corey bilang ke David untuk mengambil keuntungan dari situasi ini dengan mengajak Emily berkencan, meskipun David gak yakin itu adalah ide yang bagus. Di malam harinya, David dan Corey bersenang-senang di sebuah pesta dari kantor. Sementara Corey minum-minum dengan teman-teman mereka yang lain, David mencoba untuk PDKT dengan Emily, tapi PDKT itu menjadi aneh dengan cepat dan berakhir dengan cara yang aneh. Ketika Emily meninggalkan pesta beberapa menit kemudian, David mengejarnya, bilang kalau Emily meninggalkan topinya, namun ternyata dia udah memakainya. Hal yang gak terduga ini membuatnya gak bisa mendapatkan taksi, yang memberikan David kesempatan untuk berani mengajaknya kencan. Akhirnya Emily setuju, dan di saat dia mencoba untuk memanggil taksi, David pun menawarkan bantuan untuk memberinya tumpangan pulang. David kembali ke dalam sebentar untuk memberitahu Corey kalau David akan pulang bersama Emily, namun Corey yang teller bilang kalau dia udah berjanji untuk mengantarnya pulang juga, sehingga David merasa gak enak selain memberikan ruang untuk Corey di dalam mobil, dan akhirnya dia pun menjadi pengacau. Corey terus minum sambil berbicara beberapa hal, yang membuat situasi menjadi canggung dan membuat David meminta maaf ke Emily berulang kali. Corey juga meminjam HP-nya David karena HP-nya ketinggalan di pesta. Jadi setelah mengabari hal itu ke teman-temannya di pesta, baterai HP-nya David pun habis. Meskipun di luar sangat dingin, Corey tetap bersikeras untuk mendapatkan pizza, oleh karena itu dia meminta David untuk mampir ke ATM terdekat untuk mengambil duit tunai untuk membayar makanannya. David menawarkan untuk membayar dengan kartu debitnya sendiri, tapi Corey bilang kalau tempat jualan pizza itu cuma menerima duit tunai aja. Ketika mereka sampai di ATM, Corey masuk ke dalam, sementara David dan Emily tetap berada di dalam mobil dan berbicara tentang jimat keberuntungan yang disimpan David di dalam mobil. Corey mulai membuat tanda-tanda secara tiba-tiba, dan sepertinya dia mengalami masalah dengan kartunya, jadi David masuk ke dalam untuk membantunya. Karena kedinginan dan kesepian di dalam mobil, Emily pun memutuskan untuk bergabung dengan kedua pria itu, namun di saat dia keluar dari mobil dan mencoba menguncinya, ternyata penguncian elektroniknya gak berfungsi. Begitu dia berada di dalam ATM, David memberitahu Emily kalau penguncian elektronik mobilnya memang udah rusak, namun mereka gak lama lagi akan pergi. David kemudian mengambil duit tunai dari ATM karena kartu Corey ditolak karena suatu alasan, dan ketika mereka bersiap-siap untuk pergi, mereka melihat pria mencurigakan di luar yang mengenakan mantel berbulu. Emily merasa aneh karena dia gak melihat sebuah mobil di dekat si orang mencurigakan, dan David mengira orang itu mungkin mau maling. Namun Corey gak terlalu memikirkannya karena dia pikir orang itu cuma perlu menggunakan ATM, jadi Corey memberitahu teman-temannya kalau mereka gak perlu terlalu khawatir. Begitu Corey melangkah keluar dari bilik, si orang mencurigakan itu bergerak mendekat, membuat Corey menjadi ketakutan untuk kembali ke dalam bilik. Corey memanggil si orang mencurigakan itu dan mengajaknya masuk, tapi si orang mencurigakan itu gak menjawab. Dia terus berdiri diam dalam kegelapan dan melihat ketiga orang itu dengan cara yang aneh, sampai tiba-tiba, seorang pejalan kaki dengan doginya datang di belakang si orang mencurigakan itu. Dia dengan cepat berbalik dan menyerang pendatang baru itu, memukulinya dengan keras, dan akhirnya dia pun habis. Alhasil David dan kawan-kawan menjadi ketakutan dan bisa memastikan kalau si orang mencurigakan itu adalah psikopat, jadi mereka mau menelepon polisi. Namun ternyata HP-nya David lagi dicas di dalam mobil, beserta HP-nya Emily yang ada di dalam tasnya. Merasa panik untuk mencari jalan keluar, mereka mulai mencari di dalam bilik untuk mencari tombol darurat, tapi mereka gak menemukannya. Di luar, psikopat itu masih berdiri di sana, seolah-olah gak ada hal aneh yang terjadi. David meminta kunci mobilnya ke Emily, dan meskipun Corey mencoba menghentikannya, David bilang kalau dia bisa berlari ke mobil, mengambil HP-nya, dan menelepon polisi sebelum psikopat itu bisa menghampirinya. Di saat itu, psikopat misterius itu berjalan ke bagasi mobilnya David untuk mengambil kotak peralatan, dan pergi ke bagian belakang bilik. Suara-suara aneh terdengar,
sampai akhirnya terjadilah mati lampu. Ketika listrik kembali menyala, suhu mulai turun, dan mereka mengetahui kalau psikopat itu mematikan perangkat pemanas ATM. Sepertinya dia mau David dan kawan-kawan menderita secara perlahan-lahan, bukannya langsung disakiti, seperti yang dia lakukan ke si pemilik dogi. Di saat psikopat itu kembali ke tempat tontonannya, David mulai memukul kaca untuk menyalakan alarm di ATM. Namun Emily menghentikannya karena dia takut hal itu akan membuat psikopat itu masuk. Kemudian, David dan Corey mencoba menendang perangkat ATM untuk menyalakan alarm, tapi usaha mereka sia-sia. Emily melihat ada alarm kebakaran di langit-langit, namun gak ada yang bisa menyalakannya. Tiba-tiba, Corey melihat lampu di kejauhan dan sebuah mobil polisi, jadi teman-teman mulai berteriak untuk menarik perhatian mobil itu, namun mobil itu berlalu tanpa melihat mereka, dan akhirnya mereka pun gagal. Sementara psikopat itu mendengar suara dari balik bilik, David berpikir kalau mereka harus mencoba membuat psikopat itu pergi dengan memberikan uang mereka dan perhiasannya Emily. Oleh karena itu mereka mengambil sebuah amplop yang ada di dekat ATM, lalu memasukkan anting-anting Emily, jam tangan Corey, dan duit 7 jutaan milik David ke dalamnya. Mulailah David keluar, lalu memberitahu ke psikopat itu kalau mereka gak akan memberitahu ke siapapun, dan melempar amplopnya ke psikopat itu untuk memohon agar dia melepaskan mereka. Gak lama setelah psikopat itu mengambil amplopnya, David pun mulai kabur menuju mobilnya. Namun dia mengetahui kalau kabelnya udah diputusin sama psikopat ketika mencoba menyalakan mobil, jadi David mengambil HP-nya Emily dan menelepon polisi. Di saat yang sama, psikopat itu memukul jendela dan menarik David keluar dari mobil. Alhasil terjadilah perkelahian, sampai David gak sengaja menjatuhkan HP-nya Emily. David lalu terlepas dari jaketnya ketika psikopat misterius itu memegangnya, lalu David kabur balik ke bilik, dan akhirnya dia pun kembali selamat untuk sementara waktu. Yang mengejutkan adalah, psikopat itu gak mengejarnya. Sebaliknya, dia mengambil HP-nya Emily dan melemparkannya beserta amplopnya ke dalam bagasi mobil. Emily kemudian menulis kata yang artinya tolong di pintu dengan lipstiknya, sementara para pria akhirnya berhasil membolongkan dinding, tapi ternyata di baliknya masih ada semen, dan alarm masih belum mau untuk berbunyi. Emily lalu mencoba menggunakan kartu David di ATM dengan memasukkan kodenya secara terbalik, karena dia pikir hal itu akan membuat polisi menjadi waspada dengan tanda terjadinya perampokan, namun Corey bilang kalau itu cuma, katanya, dari apa yang diceritakan orang-orang. Seiring berjalannya waktu, ketiga orang itu makin merasa kedinginan, jadi di saat psikopat itu gak berada di luar, Corey mulai kepikiran untuk kabur, namun Emily melarangnya. Kemudian, Corey bertanya-tanya apakah psikopat itu mungkin salah satu nasabahnya David yang mau membalas dendam karena kehilangan duit melalui perusahaan mereka, yang kemudian mulai memicu perdebatan. Untungnya, hawa dingin dengan cepat membuat mereka diam, dan mereka memutuskan untuk berpegangan tangan agar tetap hangat. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati area ATM, tapi itu bukanlah mobil polisi, melainkan mobil seorang satpam yang melaju ke bilik setelah melihat pesan Emily. Ketika satpam itu semakin mendekat, ketiga orang itu berusaha keras untuk memberitahunya tentang psikopat itu dan memintanya untuk menelepon polisi. Sayangnya di saat satpam itu bahkan belum sempat untuk pergi jauh, dia udah harus diserang sama psikopat itu yang muncul di sampingnya, lalu si satpam dipukul terus-menerus dengan kunci roda mobil, dan akhirnya dia pun habis. Alhasil Emily mulai menyerah dengan segalanya, berjalan ke sudut bilik, dan terlihat sangat sedih. Corey dan David menatapnya dan bertanya-tanya apakah hawa dingin membuatnya menjadi sinting. Namun sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, tiba-tiba psikopat itu masuk ke dalam bilik ATM, yang menyebabkan David dan Corey langsung berkelahi dengannya untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah mereka bertiga jatuh ke lantai, David melihat sebuah tali yang tergantung, jadi dia meraihnya untuk dia gunakan untuk mencekik psikopat itu dibantu dengan Corey yang menjepitnya, dan akhirnya psikopat pun habis. Setelah itu, mereka gak bisa menghindar dari kenyataan kalau mereka harus menggunakan kekerasan untuk tetap hidup. Namun ketika mereka keluar, mereka melihat kalau ternyata psikopat aneh itu masih ada di sana dan mengawasi mereka. Di saat mereka melihat dompet psikopat yang ada di dalam, mereka mengetahui kalau sebenarnya dia adalah seorang OB yang mempunyai istri dan anak, dan dia cuma mau menggunakan ATM dengan mengenakan mantel yang sama dengan psikopat itu yang sebenarnya.
Alhasil informasi baru ini membuat mereka merasa lebih buruk tentang betapa buruknya mereka, dan akhirnya mereka pun merasa bersalah. Psikopat misterius itu kembali ke bagian belakang bilik beberapa menit kemudian untuk mengerjakan sesuatu, sementara Cory mengambil mantel Bapak OB itu untuk menghangatkan diri. Sampai David dan Cory bertengkar karena mereka berdua mulai menyalahkan satu sama lain atas situasi yang terjadi. Ini membuat mereka menjadi ribut, yang coba dihentikan sama Emily dengan memohon agar mereka berhenti. Ini membuat Cory menjadi marah, jadi dia berencana keluar dari bilik untuk kabur sendirian. Dia gak mendengarkan permintaan teman-temannya untuk tetap tinggal, dengan mulai kabur dari psikopat, sampai tiba-tiba kepala Cory pun terkena kabel yang udah dipasang sama psikopat itu. David mau menolong Cory, namun Emily menghentikannya karena ketakutan ditinggal sendiri, dan ketika David melihat psikopat datang mendekati Cory, David pun gak sengaja mendorong Emily sampai terdorong jauh. Alhasil psikopat menjadi mudah untuk menusuk Cory dengan pisau, dan akhirnya dia pun habis. Di saat Emily dan David mencoba menghibur satu sama lain setelah teman mereka meninggal, psikopat aneh itu menemukan sebuah selang pemadam kebakaran, dan membawanya ke pintu belakang bilik ATM. David bilang ke Emily kalau topi yang katanya ketinggalan di pesta itu cuma alasan untuk bisa berbicara dengannya aja, sehingga dia berpikir kalau David memang beneran suka dengannya. Tiba-tiba mereka dikejutkan sama suara keras di luar, yang menunjukkan kalau psikopat itu masih mengerjakan sesuatu di belakang bilik ATM. Gak lama setelah itu mereka terkejut ketika melihat Cory mulai bergerak, yang menunjukkan kalau dia masih hidup. Jadi David dan Emily mengambil kesempatan di saat psikopat lagi sibuk dengan berlari keluar untuk mengambil Cory, sampai mereka berhasil membawanya kembali ke dalam bilik sebelum psikopat bisa menangkap mereka. Ketika mereka mencoba untuk menghentikan pendarahannya Cory, psikopat itu menggunakan mobilnya David untuk memblokir pintu, sehingga mereka gak bisa keluar dari bilik ATM. Lalu melalui ventilasi pemanas, di mana psikopat itu mengaitkan selang pemadam kebakaran di bagian belakang, air dingin mulai memenuhi ruangan ATM. Emily dan David berusaha keras untuk menjaga agar kepala Cory tetap berada di atas air, tapi terlalu berat untuk diangkat ke sebuah rak. Namun David menemukan korek api di salah satu saku jaketnya, oleh karena itu David menyalakan beberapa selembaran kertas untuk mencoba menyalakan alarm kebakaran, sementara psikopat itu menyiapkan kursi camping di luar untuk menonton penderitaan mereka. Gak peduli seberapa keras David berusaha, dia gak bisa mendekati alarm kebakaran. Namun Emily punya ide, jadi dia memanjat pundak David dan mengangkat tempat sampah berisi api, yang membuat api itu cukup dekat dengan alarm kebakaran, dan akhirnya alarm pun aktif juga. Mereka sangat senang dengan keberhasilan mereka, tapi kemudian David terpeleset yang membuat Emily terjatuh, lalu kepalanya kebentur dengan rak secara keras, dan akhirnya dia pun habis. Cory juga meninggal karena kehabisan darah dari luka tusukannya, sehingga David menjadi patah hati dengan memegangi mayat Emily. Tiba-tiba psikopat misterius itu menabrakkan mobil satpam ke mobilnya David, yang membuat bilik ATM pun menjadi hancur. Alhasil David menjadi marah dan udah kehilangan kedua temannya, oleh karena itu dia menggunakan sepotong kain untuk mengubah botol alkohol menjadi bom molotov. David kemudian keluar dan melemparkannya ke psikopat yang lagi duduk di kursi, dan akhirnya tubuhnya pun terbakar. Namun yang mengejutkan adalah, ternyata itu adalah tubuh si satpam yang mengenakan mantel yang sama, bukan psikopat misterius itu. Psikopat yang sebenarnya terus melihat dari kejauhan, ketika polisi dan petugas pemadam kebakaran mulai mendatangi TKP, sampai mengepung area ATM itu. Psikopat aneh itu pun menghilang, sementara David mencoba mengungkapkan apa yang udah terjadi, namun karena kamera CCTV-nya gak mengeluarkan suara, apa yang diungkapkan David pun menjadi percuma. Terungkap kalau video itu menunjukkan David, Cory, dan Emily yang terlihat di mata orang lain kalau mereka adalah perampok, dan menghabisi si Bapak OB itu untuk menyembunyikan jejak mereka. Selain itu, David juga terlihat menghabisi kedua temannya sebagai bentuk pengkhianatan, sampai akhirnya kamera CCTV pun menjadi rusak gara-gara David ketika terus merusak ATM. Alhasil David kena tangkap sama polisi, dan di saat dia dibawa pergi, dia melihat psikopat misterius yang pura-pura menjadi orang biasa di antara kerumunan orang. Terungkap kalau dikilas balik di sebuah tempat persembunyiannya, psikopat itu udah berusaha keras merencanakan bagaimana dia bisa menghabisi dan menipu David dan kawan-kawan, dengan menggambar dan menandai di atas peta sambil memikirkan dengan cermat banyak detail.
Beberapa waktu kemudian setelah rencananya berhasil, psikopat misterius itu kembali ke tempat persembunyiannya untuk menyusun rencana baru. Film diakhiri dengan terungkap kalau psikopat itu adalah seorang pembunuh berantai selama ini, yang membuat rencana rumit untuk menjebak orang-orang di dalam bilik ATM, dan akhirnya si orang terakhir yang berhasil lolos pun yang akan kena salahnya. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan share ke teman-temannya. Thank you for watching.